Selamat siang, Jaya Journalism kembali hadir di hadapan Anda dengan berita-berita yang aktual juga faktual. Bersama saya, Keniata Asaf, inilah GI Journalism selengkapnya. Saudara, di tengah arus informasi yang terus mengalir, kali ini mari kita fokus pada sebuah liputan khusus tentang upaya yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs di sektor kesehatan dan kesejahteraan. Dalam perjalanan menuju masa depan yang lebih baik, bagaimana langkah nyata di bidang kesehatan dapat membentuk masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera? Hari ini kita akan melihat bagaimana implementasi SDGs bukan hanya sekedar retorika, melainkan sebuah gerakan real yang melibatkan berbagai sektor masyarakat. Kali ini kita akan melangkah ke salah satu desa yang penuh prestasi di Kabupaten Sukabumi, Desa Cisande. Desa ini bukan hanya mencapai, tetapi melampaui standar kualitas desa berkelanjutan atau Sustainable Development Goals nomor 3, yakni kesehatan yang prima dan tingkat kesejahteraan yang luar biasa. Posyandu Mawar Kuning di Desa Cisande ini berhasil meraih posisi 3 besar dalam nominasi Posyandu terbaik se-Jawa Barat. Di sana sudah ada reporter kami Luna yang akan mewawancarai beberapa narasumber dan melaporkannya secara langsung dari TKP. Silakan Luna. Halo sahabat jurnalisme dimanapun kalian berada, saat ini saya sedang bersama Ketua Posyandu dari Posyandu Mawar. Dengan Ibu siapa? Ya. Perkenalkan, nama saya Yarti Duriati, Ketua Posyandu Mawar di Desa Cisande, Kecamatan Cicandaya. Jadi apa sih indikator yang kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan dari Posyandu itu sendiri? Indikatornya sebetulnya banyak ya, termasuk apakah indikator keberhasilan itu kesehatannya ataukah daya dukung warga masyarakat. Kalau indikator bahwa posyandu itu berhasil, kita ada yang disebut dengan istilah SKDM. S itu semua sasaran, K itu yang memiliki KMS, D yang datang, N yang naik. Nah, indikator keberhasilan yang pertama, dari semua sasaran berapa persenkah yang datang? Berarti D per S. Selanjutnya adalah jumlah kader aktif. Kita memiliki banyak kader aktif dengan keterampilan berbeda-beda, dari misalkan 20 kader dengan beberapa program yang kita laksanakan, maka indikator keberhasilannya itu keaktifannya itu sampai itu menjadi salah satu. Indikator berikutnya misalkan adalah adanya inovasi yang kita laksanakan. Nah, dari inovasi yang kita laksanakan, kita memiliki beberapa inovasi. Inovasi apa saja yang berhasil atau mengefek kepada penanganan yang ada di warga masyarakat itu sendiri. Contoh, kita memiliki salah satu inovasinya adalah Jamil Kamila, jaga ibu hamil kawal sampai lahiran. Itu untuk apa? Untuk menangani stunting. Kira-kira upaya pencegahan dan penanggulangan itu apa sih yang dilakukan? Nah, upayanya itu kita ke promotif dan preventif ya. Pertama kita promotif, artinya kita mempromosikan kepada warga masyarakat, mensosialisasikan, mengedukasikan apa itu arti dari kata stunting. Mensosialisasikan juga bagaimana cara penanganannya. Yang kedua kita preventif. Preventif itu kami lakukan dari mulai remaja putri. Tidak hanya sudah anak itu dijustifikasi bahwa atau dikatakan dia itu stunting baru ditangani, tidak. Tapi preventif kita harus kita laksanakan dari mulai remaja putri. Tentunya semua remaja putri itu akan hamil, akan memiliki anak. Kondisi remaja putri itu harus sehat. Makanya di Posyandu Mawar ada yang disebut dengan Posyandu Remaja. Penanganan remaja putri, baik itu konseling gizi, konseling kesehatan kewanitaan dan sebagainya, itu kami laksanakan. Juga pemberian tablet tambah darah kepada remaja putri itu sendiri, yaitu biar mereka kondisinya sehat. Nah, setelah remaja putri, preventif kami lakukan kepada pranikah yang sebelum. Nah, itu ya. Jadi yang akan menikah itu kita pun memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, harus misalkan mempersiapkan diri mengenai adanya imunisasi tete, lalu kesiapan secara kesehatan yang harus diperiksa dulu ke ibu bidan sebelum itu dilaksanakan pernikahan, lalu baru ke ibu hamil, dan lalu ke bayi balita. Nah, warga masyarakat, bagaimana daya dukung warga masyarakat? Mereka sangat mendukung dengan kehadiran mereka ke Posyandu, salah satunya. Yang kedua ada inovasi Busri, 1000 sehari. Busri itu untuk membuang sampah. Lalu juga kita dapat dukungan dari CSR, pihak ketiga yaitu dari Astra. Dari Astra selalu mendukung kami. Itu tentunya dengan
eh, alur yang harus kita lalui melalui proposal, melalui laporan dan sebagainya. Itu dari dukung besar yang Ibu rasakan, besar sekali. Upaya yang dilakukan oleh Posyandu Mawar Kuning ini bukan hanya sebatas layanan kesehatan biasa. Mereka telah menjadi fondasi kesejahteraan dan kebersamaan bagi masyarakat Desa Cisande. Kita tidak bisa tidak kagum dengan dedikasi dan semangat yang ada di Desa Cisande. Mereka telah menetapkan standar tinggi dalam upaya mencapai tujuan SDGs nomor 3 yang tidak hanya tentang kesehatan tetapi juga tentang kesejahteraan yang menyeluruh. Untuk kesejahteraan masyarakat yang lain, kita juga program ini adalah desa wisata. Artinya desa wisata tersebut UMKM-nya, kemudian juga produk-produknya, produk asal Malaysia dipasarkan di desa wisata, ada pengunjung. Kenapa itu? Itu ada untuk menambah income warga-warga sekitar desa, untuk penambahan ekonomi. Itu kan tadinya kesejahteraan itu penambahan pendapatan kita. Kemudian program selanjutnya yang oleh desa itu dari SDGs kita petakan warga-warga yang memang kurang mampu setiap dusunan. Setelah dipetakan, kita misalkan ketika ada bantuan-bantuan baik dari desa kemudian dari pemerintah yang lain, juga baik dari Bapak Desa sudah kelihatan gitu. Jadi program kita berkelanjutan ke sana, terutama memang penuntasan kemiskinan berbasis di kedisunan, di kerewean dan kedisunan. Programnya yaitu BHT tadi yang pertama, kemudian juga yang kedua bantuan-bantuan dari desa kaitan dengan UP2K. UP2K itu mengeluarkan bantuan pinjaman lunak kepada para usahawan yang ada di Desa Cisande. Kira-kira program apa sih Pak yang mendukung kesejahteraan masyarakat di wilayah ini? Di RW satu selain dari kegiatan kesehatan juga sosialnya ada buseri itu uang 1.000 sehari untuk kegiatan di lingkungan. Di kesehatan juga ada kesehatan seperti posyandu, lingkungan, sampah, bagian dan lain-lain, semua juga ada di situ. Dari uang buseri, uang 1.000 sehari bagi 7.000 per kakak. Jadi dari warga untuk warga lagi nih. Dan kalau untuk menunjang kesehatan sendiri itu bagaimana? Ada di situ, ada bagian sebagian dari Dari Desa Cisande, inilah contoh nyata bagaimana komitmen dan kerja. Baik, terima kasih Luna untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Kami berharap bahwa liputan ini dapat menjadi inspirasi bagi pemirsa GI Journalism dimanapun kalian berada untuk terlibat aktif dalam tujuan kesehatan berkelanjutan. Nah pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Nantikan terus berita kami pada tugas-tugas berikutnya hanya di Global Impact Journalism, Beyond Expectation. Saya Kenyata Asaf beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa.